Halo, selamat malam Kak Klemen, Kak Dia. Kita masih menunggu narasumber sampai jam 7.30 ya. Mohon menunggu. Halo Kak Dia, untuk surat rekomendasi sebenarnya akan lebih baik kalau diberikan dari pihak akademik tempat kakak kemarin menempuh kuliah, kayak gitu. Malah kalau bisa dari profesor, kalau bisa itu akan lebih powerful kakak. Nah, untuk lebih lanjut dan lengkapnya nanti kakak tunggu aja narasumber kita ya. Maka semua pertanyaan yang kakak akan tanya semoga bisa terjawab dan tercover semua, seperti itu. Kita tunggu saja kakak-kakak, masih 724 ya. Oke, masih ada 4 orang. Selamat datang di live IG secara langsung Ruang Bergerak bersama beasiswa unggulan Region Bandung. Malam ini kita akan banyak membahas gimana sih dan apa sih beasiswa unggulan itu. Barangkali yang nonton hari ini berjodoh ya kan. Halo, selamat datang Kak Tiffany, Kak Melia. Kak siapa lagi nih? Kak Dia tadi sudah ya. Selamat bergabung. Ya, 5 menit lagi Kak Dia. Kita akan mulai setengah 8. Cuman aku terlalu bersemangat untuk membagikan tentang BU. Jadi live lebih awal. Nanti setengah 8 Kak ya. Nanti kita upayakan semoga semua pertanyaan dari para peserta bisa tercover, dan tentunya nanti tugas saya tidak mengcover pertanyaan satu persatu. Saya akan coba menyambungkan semua pertanyaan yang sejenis, jadi nggak perlu tanya ulang-ulang. Kita tunggu, masih 4 menit lagi. BDW beasiswa unggulan ini nggak cuma untuk S2 dan S3 ya. Dia juga untuk S1. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini sedang hunting scholarship, buat kamu yang S1 itu bisa banget di beasiswa unggulan. Tapi beasiswa ini diperuntukkan untuk prioritas di dalam negeri, bukan di luar negeri gitu ya. Wah, udah ada yang nanya ternyata Kak masuk dari program pilihan di form BU itu. Oke, apakah perlu mengupload ijazah dan transkrip nilai rapor terakhir? Oke. Bersabar ya kakak-kakak ya, karena saya sendiri sebenarnya bukan penerima beasiswa unggulan Kak.
Oke, selamat malam semua yang udah nonton. Aduh, ini para scholarship hunter kayaknya ya. Halo Kak Titin, aduh ini dia ini. Ini salah satu penerima besok unggulan tahun berapa ya? Oke, sepertinya saya sedang coba ya. Mohon benar, mohon tunggu sebentar. Saya sedang menghubungi narasumber. Aduh, grogi banget nih. Bentar ya. Kayaknya peserta udah nggak sabar ya. Oke, kayaknya sudah jam 7.30. Mohon tunggu. Ini dia ya. Halo Kak, ini dia narasumber. Oh, bentar ya, ini di posisi dulu ya. Ya, ganti posisi dulu nggak apa-apa, senyamannya. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Kak ya. Iya, Oke, lagi sibuk apa ini Kak sekarang? Lu, nanya sekarang. lagi sibuk duduk aja. Aduh, duduk itu kesibukan ternyata ya. Oke, ini masih 6 orang Kak Dila. Gimana mau nunggu atau kita langsung mulai aja? Nunggu boleh. Kita tunggu 5 menit lagi ya Kak ya. Oke, oke. Ya Eh, udah, ini mau gimana pakai Kak? akun BU apa? Pakai akun BU gimana Kak? Karena aku nggak pakai akun pribadi sih ini. Oke, oke. Kayaknya udah BU dapet aja. ini ya. Oke. Oke ya. Thank you ya Kak ya. Maaf merepotkan. Kak Dia, aku coba bantu jawab ya Kak, meskipun bukan penerima. Aku dapat surat rekomendasi bisa melalui online Kak. Itu bisa kok. Nanti tinggal hubungi apa dosen di kampus tempat Kakak dulu kuliah, itu bisa. Coba deh. Atau mungkin barangkali ada ORD BU di sini yang bisa bantu jawab. Jadi karena lockdown, karena PSBB sebenarnya masih bisa untuk minta surat rekomendasi by email misalnya atau by WA. Ya. Dan tentunya kalau punya relasi yang cukup dekat dengan dosen akan diberi dengan cepat sih. Gitu kakak. Semoga membantu nanti biar dijawab langsung oleh awardee-nya. Oke, mana nih? Tunggu ya. Halo, Kak Dianelia kembaran lagi nantas sembiring. Nah, buat kamu-kamu yang mungkin butuh curhat, ini ada apa namanya kawan yang siap mendengarkan keluh kesah kamu, tapi dia nggak bakal ngasih solusi kok, tenang aja. Halo, Dik Clement. Nah, ini kayaknya over di besok unggulan Kak Kristina Mantalita udah menjawab nih pertanyaannya Kak Dia. Jadi sebenarnya bisa by online. Oke, halo, siapa lagi nih? Kak M EMD BIP. Wah, namanya keren banget nih. Kak Pipit. Kak Pipit. Ya, selamat datang di akun Instagram Ruang Bergerak. Kita masih menunggu narasumber ya. Selamat datang Kak Lazaya.az. Wah, susah namanya. Mungkin teman-teman lain yang udah gabung di live IG bisa sampaikan ke teman-temannya, terutama mungkin siapa tahu ada teman yang juga sama-sama scholarship hunter ya kan. Karena eventnya sayang banget nih, ada apa narasumber langsung yang udah mengalami proses seleksi di beasiswa unggulan dan beliau akan membagikan tips dan triknya tentang hal-hal yang mungkin para scholarship hunter luput dalam mempersiapkan segala sesuatu tentang besok unggulan. Wah, Kak Dia, mohon tunggu ya, Kak. Nanti pertanyaannya coba kami tampung dulu. Nah, kayaknya kacamataku silau.
Halo, wah Kak MB cannot wait ya. Wah Kak MB sama nih. Sama ini ya lagi nunggu besok unggulan juga. Siapkan berkasnya Kakak, jangan sampai luput. Halo Kak Andreas Andreas Sek OSN. Selamat datang, selamat bergabung di siaran langsung Ruang Bergerak kolaborasi bersama Beasiswa Unggulan Region Bandung. Harus ini malam Seninnya kalian berfaedah ya bersama Ruang Bergerak. Halo juga Kak Satria dan teman-teman Ruang Bergerak. Aduh Kak Didi bikin jantung makin deg-degan deh. Oke, mohon tunggu ya. Saya belum melihat tanda-tanda kehidupan. Jangan lupa mungkin kayaknya nih yang nonton live IG kali ini pengen apply di besok unggulan juga pasti kan. Ingat tanggal pendaftaran sampai tanggal 3 Oktober itu sudah including dengan unggah berkas. Jadi disiapkan dari sekarang kakak-kakak jangan sampai mepet waktunya karena kalau di akhir-akhir pas servernya down. Nah, ini dia besok unggulan Bandung. Tunggu. Halo Kak Dila, wes. Kayak terhormat banget nih ketemu dengan apa ORD-nya besok unggulan Bandung. Oh, enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja. Aduh, kakak biasa aja apalagi saya. Saya luar biasa ini kak. Ada kita bang bergerak. Iya, saya dengan direktur ruang bergerak. Luar biasa. Suaranya nggak jelas nih kak. Sebentar. Halo, dengar? Ya. Oke, kita langsung aja ya kak ya. Udah jam 36 soalnya. Malah udah ada pertanyaan yang masuk di IG. Kayaknya udah pada nggak sabar. Halo Kak Deborah Giovanni, halo Kak Rinta. Saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Ya. Oke, selamat malam teman-teman yang mengikuti siaran langsung kolaborasi Ruang Bergerak dengan Besok Unggulan Region Bandung. Aku Satria Aryapsara, biasa dipanggil Satria. Saya salah satu dari penggerak komunitas non-profit Ruang Bergerak yang mana kami punya misi untuk mendukung dan menginspirasi para pendidik. Pendidik di sini nggak cuma guru ya tentunya, ada anak, ada orang tua, ada guru dan banyak komponen yang terlibat. Itu gerakan kami. Sehingga harapannya kami hadir mampu memberikan inspirasi dan insight serta ilmu baru kepada para pendidik yang kami sebut sebagai generasi aktif. Oke, mungkin Kak Dila bisa memperkenalkan diri. Iya, Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Dila Mulia Pratiwi, bisa dipanggil Dila saja. Oke. Kak Saya Dila sibuk apa nih Kak ya sekarang? sekarang kebetulan saya baru lulus tahun kemarin 2019. Saya sempat ngajar di STT YBSI Internasional di Tasikmalaya. Namun karena saya menikah, jadi sekarang saya ikut suami dulu. Aduh, saya belum punya istri nih Kak. Kok jadi curhat? Lanjut Kak, lanjut. Mau dicarikan, Mas? Oh, jangan dicarikan, saya mandiri Kak. Ya, jadi lanjut Kak. saya mungkin karena corona juga, jadi masih nyari peluang lah buat bisa ngajar lagi karena passion saya memang di dunia pendidikan. Wah, berarti udah ini ya, sudah bisa identify kalau emang passionnya di dunia pendidikannya Kak. Ya, betul. Oke. Kak, kalau boleh sharing sedikit, Kakak alumni beasiswa unggulan tahun berapa? Dan mungkin ceritakan dikit aja Kak. Oke. Pas Kakak apply itu gimana sih? Saya award di tahun 2017. Jadi saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi yang saya baca untuk tahun ini, BU tahun ini cuma buka satu batch saja. Jadi dulu waktu 2017 itu ada dua batch. Ada batch 1 dan batch 2. Saya juga apply untuk batch 1. Tapi saya gagal dalam essay. Karena karena saya pikir administrasi saya sudah memenuhi semua, tapi tidak lolos pada B1. Kemudian saya sharing bersama teman saya yang lolos.
ternyata ada mungkin ada yang kurang qualify lah dalam essay. Jadi ada trik tersendiri untuk membuat essay. Nanti saya akan berbagi tipsnya. Oke, tapi mungkin untuk esai aku akan bahas agak terakhir karena kayaknya itu klimaksnya banget nih Kak. Dan itu kayaknya Iya, yang paling butuh inspirasi banget buat bikin esai kan. Kecuali kalau mereka yang suka gombal mungkin lain cerita ya Kak ya. Oh itu iya, beda ya. Kak itu yang aku baca kalau nggak salah ya, iya. salah satu administrasi dari beasiswa unggulan itu kan harus menyertakan sertifikat TOEFL terutama bagi mereka yang terutama bagi mereka yang melamar di beasiswa pasca sarjana betul ya kak ya, Iya, dan itu betul. minimal harus 500 nih. Iya, Nah betul. sekarang kasusnya gimana ceritanya kalau misalnya aku bahasa Inggrisnya jelek banget dan TOEFL-ku nggak nyampe 500, let's say 400 lah, kira-kira itu masih masih pantas nggak sih buat apply di BU? Eh, saya sih lebih ke victory loves preparation. Jadi kita itu memang harus mempersiapkan betul-betul dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya tujuan kita BU nih, dengan persyaratan kualifikasi harus TOEFL ITP ya. ITP 500 kita harus mempersiapkan betul-betul karena eh, saingan kita juga kan beribu-ribu orang. Jadi kita usahakan TOEFL 500. Karena memang ada beberapa teman saya, kebetulan waktu itu satu jurusan itu ada 5 orang yang daftar dan ya gagal gara-gara di TOEFL juga. Jadi Mm-mm. untuk S2, master degree itu kalau bisa ITP 500 udah pegang. Kecuali untuk S1 ya. Kalau S1 saya masih sering sharing sama yang lain. Kalau S1 kayaknya masih ada toleransi lah. Atau bahkan di tahun 2020 ini kayaknya nggak ada syarat TOEFL ya kayaknya. Yang Untuk aku baca di websitenya sih itu masih ada kak, ya Mas meskipun dia bilang diutamakan ya untuk yang utama S2. Iya betul, berarti ya, kalau bisa kita kejar 500 ya kak ya. 100 untuk S2. Kalau S1 mungkin ya sebisanya kejar aja, cuman untuk daftar-daftar masih boleh lah kayaknya di bawah 500. Oke, berarti at least kalau kita mau ngelamar BU, berarti harus tahu dulu dan kejar start, ya kan Kak ya? Jadi nggak Iya, bisa asal persiapan aja. iya. Terus untuk sertifikat TOEFL masih itu ada nggak Kak spesifik sertifikatnya? Apakah harus sertifikat resmi dari ETS atau bisa sertifikat kebahasaan lain dari beberapa institusi lokal gitu Kak? Boleh. Yang penting ITP waktu itu kebetulan juga saya tes TOEFL-nya di institusi di UNS karena saya S1 di UNS. Jadi saya udah tes dulu di UNS. Biasanya setiap perguruan tinggi menyediakan kok untuk TOEFL ITP. Oke, berarti untuk TOEFL ITP itu harus tersertifikasi ETS ya Kak ya? Ya, betul. Oke. Wah, lalu untuk TOEFL mungkin cukup. Lalu untuk di syarat yang aku baca di websitenya BU resmi, itu dibilang Kak, kalau minimal, ya, Hmm? ini bikin deg-degan juga sebenarnya pas aku baca, wih, Ya. gila, ini gue nggak qualified banget kalau udah masuk ke kriteria ini. Itu harus 5 besar dalam sebuah kejuaraan minimal di kabupaten. Nah, gimana kasusnya kalau kayak aku sama sekali nggak punya juara apa-apa tuh Kak? Dan apakah penerima beasiswanya itu semuanya adalah mereka yang pernah menjuarai lomba di atas kabupaten minimal misalnya Kak? Karena Iya. itu lumayan deg-deg seret juga itu. Pasti kalau orang lihat syaratnya udah langsung, aduh, apa ya, aku ikut apa ya gitu ya. Nah ini Mm-mm. pengalaman saya aja ya. Eh untuk saya kan apply-nya untuk masyarakat BU itu ada beberapa eh, ada untuk masyarakat berprestasi, ada untuk pegawai Kemendikbud, ada untuk mahasiswa asing, juga 3T ya pernah deh kayaknya ngeluarin Iya, beasiswa 3T. ya untuk 3T. Nah, karena untuk masyarakat berprestasi ini kan judulnya juga berprestasi ya Mas ya. Jadi harus ada keunggulan dari kita sendiri. Nah, sebenarnya saya juga nggak punya loh Mas, apa Oh iya? sertifikat saya menjuarai 5 besar di kabupaten pun saya nggak.
Cuma waktu itu saya pernah mengikuti, saya dapat beasiswa untuk conference di luar negeri, waktu itu di Hong Kong. Jadi saya full beasiswa, saya cuma menyertakan sertifikat itu aja. Karena saya juga nggak punya untuk juara apa ya. Saya juga nggak punya, nggak ada. Jadi saya pernah ikut conference itu dan itu dibiayai memang dari pemerintahan Hong Kongnya. Itu juga karena berdasarkan isai kali ya. Ya udah, saya lolos aja. Jadi jangan Oke. takut dulu deh dengan persyaratan itu. Kita punya sertifikat apa dulu deh yang kira-kira bisa diunggulkan lah, bisa diceritakan nanti pas wawancara gitu. Oke, berarti teman-teman yang saat ini tanda kutip langsung pesimis lihat syarat harus 5 besar di minimal di kabupaten sebenarnya masih punya kesempatan ya kak ya, Iya minimal betul. ada sertifikat yang bisa diunggulkan kayak konferensi atau kayak lembaga apa volunteer gitu kak, Nah, bisa betul. berarti. Saya punya banyak juga itu, volunteer juga. Waktu itu saya Oke, juga. Hmm. berarti buat teman-teman yang saat ini sedang mencari apa yang sedang pengen apply di beasiswa unggulan tapi ngeliat syaratnya 5 besar, jangan takut dulu ya kak ya, Ya, maju dulu. Yang penting teman-teman punya sertifikat yang bisa diunggulkan kayak ya, keaktifan di volunteer atau mungkin di beberapa konferensi yang cukup ternama ya kan, atau mungkin pernah menjuarai hati si dia, nah itu nggak tahu deh. itu itu nggak tahu nomor berapa, kalau kalau saya sih nggak tahu juara keberapa kalau itu. Siapa tahu kan kalau bisa menjuarai si dia dapatnya beasiswa lain kan kak. Aduh kok ini saya jadi ini deh, banyak ngasarnya ke sana. curhat. Enggak curhat kak, karena paling gampang tuh nggak ada, itu malah paling susah sebenarnya. Oke, terus kalau boleh tahu ya kak ya, tadi kan sudah bahas TOEFL, sudah bahas yang juara 5 besar, kemudian di beasiswa unggulan, untuk surat rekomendasi kak, kebetulan nih ada yang nanya juga sih sebenarnya, mungkin bisa dirangkum dulu. Ada yang nanya, sebenarnya surat rekomendasi itu harus dari siapa gitu kak? Apakah harus dari dosen atau dari universitas tempat kita belajar kemarin? Mm-mm. Dan ada juga dari peserta kita di sini yang dia punya kendala. Saat ini kan sedang PSBB kak, Mm-mm. jadi sedang lockdown nah ceritanya. Dan akses dia ke kampus sekarang sulit gitu kak. Kira-kira ada pencerahan nggak ya kak ya? By email nggak bisa ya ke dosennya by email? Nah, itu berarti seenggaknya by email dan WhatsApp bisa ya, Kak ya? Ya, Selama gaya bahasanya mungkin yang perlu diperhatikan. iya betul betul. Kalau nggak salah surat rekomendasi itu udah ada formatnya deh dari BU, jadi kita tinggal download. Terus mungkin kita bisa kirim ke dosennya by email biar dosen. Oke. Sebenarnya untuk rekomendasi, kalau boleh tahu, sebaiknya dari siapa, Kak, sumbernya? Dari akademisi sih. Jadi misalnya kita kenal nih sama dosen yang kira-kira bisa diajak ngobrol dan dimintain tolong buat ngisi surat rekomendasi. Jangan dari orang tua, jangan dari kadang-kadang ada yang mikir anak S1 tuh lulus SMA, ya udah dari orang tua kan. Jangan ya, jangan. Oke. Untung nggak dari mantan ya, Kak ya? Itu bukan dapat rekomendasi kalau itu. Itu dapatnya nggak tahu dapat apa. Entah petaka atau apa nggak tahu. Oke, lanjut, Kak. Ini jadi sesi yang lain deh. Jangan jadi stand up dong, Mas. Oke. Ya, dari dosen lah, minimal dari dosen. Kalau 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 dulu sih mungkin karena saya udah ngincer jauh-jauh hari si BU. Jadi saya dulu aduh pengen dapetin surat rekomendasi dari profesor pokoknya nih. Aku harus bisa ngomong sama profesor ini gitu. Jadi ada targetnya sendiri kalau saya dulu. Hmm, berarti sebenarnya yang kita pelajari dari Kak Dila, kalau emang pengen banget incar beasiswa unggulan, sebaiknya jauh-jauh hari dibaca dulu persyaratannya, kemudian disiapkan ya Kak ya, Iya, supaya nggak keteteran gitu. iya. Oke, terus untuk yang soal rekomendasi, apakah reputasi akademik dari pemberi rekomendasi sangat menentukan Kak? Misalnya, apakah dia seorang, misalnya lah rektor, atau mungkin dia seorang profesor, atau Iya. dosen biasa yang hanya mengajar, itu cukup menentukan nggak sih?
Nggak terlalu sih sebenarnya, cuma mungkin kalau misalnya udah ada iming-iming mungkin menurut saya sih nggak masalah sih mungkin ya. Mungkin saya terlalu yang memang idealis aja. Saya pengen yang oh ya nih profesor ini nih gitu. Kalau saya mungkin Hmm. agak sedikit idealis ya. Tapi menurut saya no problem sih. Dari dosen aja siapa aja sih. Oke, yang penting dari akademisi yang tempat kita dulu pernah belajar dan setidaknya dia cukup mengenal siapa kita ya Kak ya. Tuh. Terus Kak, untuk beasiswa unggulan, apakah ini hanya untuk S2 dan S3 atau bisa juga untuk S1? Nah, itu Oh, Kak, kayaknya ada yang nanya juga ini. gimana gimana pertanyaannya? Apakah beasiswa unggulan terbuka juga untuk anak S1 Oh, seperti tentu. itu? Tentu S1. Iya. S1, S2, untuk S3 beasiswa unggulan ini tiga-tiganya bisa. Berarti semua jenjang pendidikan mulai dari sarjana sampai doktoral terbuka ya Kak ya? Ya, betul. Oke, ini pertanyaan aku tampung dulu ya. Banyak banget udah yang masuk. Buset, nggak ada yang nanya tentang Kak Dila kayaknya. Semua tentang BU. Oke, Saya terus marah lagi kan. makanya. Kak, ini kayaknya dari semua syarat administrasi yang harus kita penuhi, ya, Ya. yang paling riskan itu kan sebenarnya esai ya. Esai sama TOEFL sih mungkin ya. Esai sama TOEFL ya. Tapi kalau TOEFL kan tadi kita sudah bahas ya. Ya, Nah, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit esai itu yang bisa mencuri hati si juri, esai yang gimana sih? Lalu, apakah ada kriteria esai yang mampu mengambil hati narasumber, Kadila dong, yang mampu mengambil hati si juri, kayak gitu. Oke, di sini kan jelas ya di BU itu ada persyaratannya esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Saya curhat sedikit ya dulu waktu batch 1. Itu saya melihat Kakak tema jangan curhat, Kak. ini Lanjut, lanjut. sharing-sharing. Jadi dulu saya baca tema ini tuh menganggap oh oke lah di sini berarti saya harus membuat esai mengenai bangsa Indonesia yang unggul gitu kan, nyeritain gimana. Tapi saya lupa bahwa di sini aku. Jadi di esai itu kita harus menceritakan diri kita sendiri, dimana kita kenapa sih pengen waktu itu saya kan lanjut S2. Kenapa pengen lanjut S2, alasannya apa? Terus juga menceritakan si akunya tuh apa sih keunggulan diri diri kita yang pernah kita lakukan waktu itu kan saya berarti kan apa yang pernah saya lakukan ketika S1. Saya harus mendeskripsikan saya pernah melakukan penelitian apa, lalu saya pernah ikut organisasi apa, saya pernah jadi ketua apa, leadership-nya juga di BU harus ditonjolkan juga. Ya, di sana harus banyak-banyak mendeskripsikan tentang diri kita sendiri sih. Jangan cara pandang kita terhadap bagaimana sih jadi orang yang membanggakan, jangan kayak gitu, tapi apa yang pernah kita lakukan. Itu lebih apa ya? Lebih tertarik lah orang-orang ininya mungkin ya, BU-nya. Oke, berarti di dalam esai BU itu lebih menonjolkan tentang aku dan apa yang sudah aku lakukan bagi bangsa. Iya, Nah, betul. kalau kalau Kak Dila berkenan nih ceritakan sedikit di esainya Kakak, kan Mm-mm. kontribusi itu banyak dan mungkin Iya. peserta di sini mikir kontribusi itu kayaknya harus yang wow gitu kan. Nah, Mm-mm. kira-kira kontribusi yang paling sederhana yang bisa kita cantumkan dalam esai itu kira-kira gimana, Kak? Pernah membuat karya ilmiah waktu saya kan S2, waktu S1 kan saya buat skripsi tuh. Judulnya apa? Saya nulis itu doang. Saya pernah membuat Oh, karya ilmiah berjudul berjudul ini dan saya pernah menjadi asisten dosen apa di lab waktu kan saya jurusan kimia ya. Di lab kimia fisika seperti itu aja, nggak yang harus gimana banget sih. oke. Berarti persepsi bahwa kontribusi itu harus yang tampak mata dan yang kayaknya wow banget itu harus Dihilang diminimalisir berarti ya, Kak ya? ya. Dihilangkan, oke.
Oh, berarti Kak Dila nih jurusannya pendidikan kimia berarti ya Kak ya? Ya, gitu. Pantes ramuan diracik apalagi juri BU dulu. Keracik juga kan sekarang akhirnya. Alhamdulillah mau bisa lanjut S3 ya, Oh, melewati mau lanjut BU. S3 juga? Wih, mau Yes. lanjut BU juga? Ampun, pasti bisa lah. Orang S2 aja dilewati ya kan? Amin. Amin. Doanya teman-teman Kak Dila mau lanjut S3 katanya. Nanti kalau keterima, katanya Kak Dila mau coaching satu persatu katanya. Enggak ya Kak ya? Mengada-ada gue. Terus Kak, ini berkaitan dengan esai ya Kak ya? Ya. Kayaknya ada dua orang yang gini. Esainya itu boleh nggak sih diambil dari Hmm. artikel atau makalah-makalah dari Google? Nah itu. Nah, Aku itu nggak dia. ngerti deh, ini artikelnya dari mana, tapi dia bilang boleh nggak sih dari Google, dari artikel. Nah, tadi kan saya sempat bilang kita itu harus mendeskripsikan aku. Kalau dari Google berarti kita nyari tentang orang lain dong. Dengar teman-teman. Wah, dengar teman-teman. Ya, berarti upayakan untuk menceritakan diri sendiri dan nggak perlu muluk-muluk ya kak ya. Ya, Ceritakan apa adanya, tapi apa ada. jangan curhat juga gitu kan. Jadi waktu fase pertama tuh saya menceritakan kenapa sih saya pengen ambil S2 ya karena passion saya di dunia pendidikan, saya suka mengajar karena apa, kayak gitu-gitu aja. Hmm, Hmm, mendeskripsikan aku itu kenapa pengen lanjut S2, terus saya pernah ikut berkontribusi dalam hal apa aja, misalnya ya tadi skripsi, terus juga saya pernah ikut AIESEC, kayak gitu aja sih, volunteer. ternyata itu termasuk kontribusi juga ya kak ya. Iya, Dan itu bisa kayak banget tuh diceritakan di esai. iya, kayak masnya direktur ruang bergerak, itu kan menarik juga. Iya ya, direktur dibawa-bawa ya. Orang mikir kalau direktur gajinya udah 100 juta aja katanya. Amin, Aduh, Kak Dila, Kak. Aduh, Kak Dila ada aja. Terus kayaknya nih, tentang esai ada lagi yang nanya, Kak. Duh, gila, Kak, ini pertanyaannya banyak banget. Coba deh, aduh. satu persatu ya, aku Ada yang rangkum. menarik nih, Tadi Mas. tuh, apa-apa? Kak, waktu interview in English juga berarti ya buat confirm kemampuan bahasanya. Ini menarik nih, waktu saya interview, nggak apa-apa nih cerita pas interview juga nih. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nah, pas interview itu, eh, kita ini untung-untungan juga dapet interviewernya. Kebetulan di sebelah saya itu cerita, kalau dia tuh memang interviewernya itu, kita harus full English ngomong. Tapi pas saya tuh yang santai aja gitu loh, pakai bahasa Indonesia, terus cuma ditanya, eh nama panggilannya siapa gitu doang. Oh iya, kok Bener, kayak nggak adil gitu ya? kayaknya perlu banyak berdoa juga ya mungkin ya guys. Oke, berarti harus banyak berdoa, guys. Enggak, Biar terus dapat interviewer yang... kita jangan ngeliatin tampang kita yang nervous banget. Jadi kita slow aja, jadi kita kayak udah menguasai santai gitu, mental kita udah siap. Mungkin kayaknya teman saya yang di pinggir saya itu kayaknya emang kelihatan tegang banget, kayak aduh ini gimana nih nervous. Jadi mungkin si interviewernya juga wah ini enak nih kayaknya buat dikerjain kali ya. Mungkin gitu kali. Oke, terus, Kak? Ya saya santai banget lah kayak cuma ditanya, oh dulu pernah ikut conference ya, gimana aja kegiatannya. Ya udah saya jadi cuma cerita doang. Udah kayak gitu aja. Hmm, tadi kan TOEFL udah ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, Mm-mm. untuk yang interview, bisa nggak sih Kak dibagiin dikit apa aja sih yang ditanya sebenarnya? Kalau mantan nggak mungkin ditanya kan di situ. Oh ya nih, tips trik untuk interview nih ya. Jadi itu namanya juga ini beasiswa Kemendikbud ya. Jadi kita pakai uang negara lah ibaratnya. eh Pernah juga ditanya sih, nanti kamu kalau misalnya udah dibiayain BU, udah lulus, mau ngapain gitu. Ya ngajar dong, aku bilang gitu kan. Terus Terus, ya interviewer nanya, kalau misalnya nanti kamu ditempatin di mejarnya di pelosok gitu, apakah kamu bersedia gitu. Ya kita emang harus punya jiwa nasionalis gitu. Jadi harus punya jiwa yang cinta negara aja pas wes, interview itu. cinta negara. Ya, jadi kita emang harus
Oh iya, saya siap untuk memajukan Indonesia kalau emang kita dibutuhkan. Ya pokoknya kayak ya harus gitulah, kita emang harus ikut membangun lah bangsa ini gitulah. Intinya pas interview itu harus bisa meyakinkan seperti itu. Karena emang negara kan tanda kutip sudah membantu penyelenggaraan Iya, pendidikan kita kan ya. iya betul. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus siap untuk berkontribusi gitu. Iya, Oke. Terus mungkin pertanyaan mungkin nanti ya kak ya. Ini agak random kayaknya. Terus Eh, untuk SS, ya apalagi ya kak? HP-nya keluar. Ada Kalau kak, jangan uang, grogi, ya Allah. jangan grogi kak. Aku untung yang jatuh HP bukan hati yang jatuh. Ya Allah. Oke. Terus untuk ada satu lagi nih yang aku lupa tentang proposal rencana studi kak. Itu kan kayaknya nggak ada format ya. Dan mungkin teman-teman di sini untuk membuat proposal rencana studi mencari tahu beredar di Google sehingga itu menjadi Ya format yang betul. mereka ikuti. Kira-kira ada nggak sih kak sebenarnya kerangka baku dari BU untuk membuat proposal rencana studi? Nggak ada sih kayaknya. Proposal rencana studi itu kalau bisa dicantumin ini sih. Dulu saya sempat sharing sama BU yang lain juga. eh Kita harus nyantumin kayak kita udah tahu nih, kita kan udah dapat LOE tuh syaratnya kan. Jadi kita kalau bisa sih nyuri-nyuri di Google, nggak nyuri sih, kita cari tahu mata kuliah apa aja satu semester itu, terus kita bisa nyelesain berapa tahun, terus plus biaya kira-kira. Itu aja sih. Kira-kira. Tapi Mm-mm. harus realistis juga ya kak untuk biaya. Realistis dong ya. Mm-mm. Oke. Terus itu tadi tentang TOEFL, esai. Lalu untuk ini kak, kayaknya ada pertanyaan nih kak. Jika riset yang pernah kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita apply, apakah perlu dipaparkan pada esai? Ini mungkin maksud pertanyaannya ini ya, risetnya nggak sesuai dengan jurusannya kali ya? Atau ya, kayaknya kak. Oh, nggak sesuai dengan jurusannya. Nah, makanya aku bingung. Ini Ini, gimana? ya makanya riset kalau nggak saya mungkin kak nanti kak Andreas bisa mengklarifikasi lebih dalam ya kak ya. Karena riset setahu kami juga harusnya yang sesuai jurusan sih. Mungkin Iya. ya. Coba kita next ke pertanyaan berikutnya. Om, ya mau ini kali ya, mau murtad dari prodinya ya? Oh, mungkin murtad. Aduh, bahasanya kak. Iya, mungkin yang diambil nggak linear mungkin kak. Iya nggak linear, Mungkin. iya. Mm-mm. Mm. Nah, itu kira-kira gimana kak? Kayaknya misalnya saya pendidikan fisika mau ngambil Oh, manajemen, nah itu kan udah nggak linear tuh. Misalnya, peluangnya gimana sih kak dengan orang ya yang itu jurusannya linear? kalau magister kalau bisa sih linear ya. Karena itu Linear ya? jadi bahan interview juga nanti kayak temanku juga ada sih yang keluar dari ini ya, nggak linear. Ya itu nggak lolos juga sih. Mungkin tapi nggak tahu juga mungkin kalau bisa meyakinkan kenapa alasannya mungkin bisa jadi bisa lolos. Cuma diusahakan linear sih. Satu rumput. Hmm, Mm, satu rumpun. iya. Oke, berarti Kak Andreas dan peserta lain yang lagi nongkrong nih bareng kita, sebaiknya kalau kalian yang mau masukkan ke S2 itu linear dengan jurusan di S1. Jangan sampai nggak linear ya. Tapi bisa Nah, sih ini bisa tanya juga ya Kak ya? pendidikan kimia, tapi satu rumpun ya kayak misalnya saya pendidikan kimia tapi pengen ngambil S2 kimia murni ITB itu masih satu rumpun kan. Jadi kita paparkan Hmm, passion kita mungkin lebih di lab atau gimana. Ya satu rumpun lah yang pasti harus satu rumpun. oke. Mungkin kalau seputar how to apply in beasiswa unggulan udah general lah ya. Pasti udah banyak di Google dan kayaknya juga di BU Bandung sudah banyak live IG live-nya nih. Tapi yang sering kita lupa kalau kita sudah menjadi penerima beasiswa unggulan, nah itu kira-kira kewajiban apa yang sering kita lupakan. Nah itu Kak. Ah, Lalu iya. kewajiban apa yang harus kita berikan ke BU? Iya. eh Kewajibannya sebenarnya untuk BU ini
karena saya dalam negeri ya, jadi saya keinget kasusnya yang LPD yang sebelah. Sebelah tapi kayaknya udah gak disensor tuh tadi. Lanjut Kak. Ya, jadi Ya, itu kalau sudah. saya pengalaman dalam negeri, jadi kewajiban kita itu cukup mudah. Yang pertama nanti kita dimasukkan report. Jadi kita harus report ke HS, kayak IP kita per semester minimal harus 3. Terus harus lulus semua, nggak boleh ada yang hmm, kalau untuk HS kayaknya cuman kayak gitu aja. Terus jangan berhenti di tengah jalan, harus sampai tuntas. Kalau nggak tuntas, kalau nggak salah kita disuruh mengembalikan uang yang sudah kita terima. Oh, Jadi harus selesai gitu. Terus apalagi? Kayaknya udah cukup itu sih. nah Kak, itu berarti kalau kita sudah menjadi penerima BU resmi nih, Mm-mm. berarti kalau kita in case putus tengah jalan, itu semua dana yang sudah kita pakai kita kembalikan ya. Misal Iya, kuliah setahun pertama dibiayai BU, berarti ya setahun yang kita bayarkan ke BU. iya, kayak gitu. Kalau Wow. Terus untuk IPK nih Kak, itu kan harus 3,00. iya, Kalau misalnya tiba-tiba ada peserta yang sudah resmi nih jadi penerima BU dan di semester pertama IPK-nya turun, nggak mm-mm. nyampe 3 lah. Nah itu gimana Kak kira-kira? Apa yang akan, konsekuensi apa yang bakal diterima oleh si penerima beasiswa? eh Kemungkinan sih untuk pencairan dana ke depannya mungkin akan terhambat ya. Mungkin kita Hmm, berikan alasan. Sebenarnya PU ini cukup cukup enak loh menurut saya karena saya waktu kuliah S2 ini saya mau melahirkan. BU terus Kak? memberikan keringanan, jadi saya boleh cuti asal saya minta surat dari ketua prodi. Jadi dia tetap bayarin sampai akhir gitu loh. Jadi nggak yang harus 2 tahun apa kuliahnya. Kayaknya maksimal 1 semester boleh cuti deh. Asal dengan apa alasan yang kuat lah. Misalnya saya ngelahirin dulu kan. Waktu itu saya jadi ambil cuti 1 semester. Berarti alasan itu boleh ada selama ada buktinya gitu ya Kak ya? Betul. Mm-mm. Jangan sampai nggak ada. Berarti kewajiban teman-teman, nah ini kan ada 24 peserta nih, pasti ada nih pasti yang keterima di BU, amin. Berarti Amin. kalau sudah keterima di BU, jangan lupa belajarnya harus serius, karena kita punya target bahwa minimal IPK harus konsisten di 3,00 dan jangan sampai putus tengah jalan. Karena Iya, bagaimanapun sebenarnya sih secara finansial kita sudah dimudahkan ya Kak ya. iya betul. Nah, kalau boleh tahu Kak, pembiayaan itu meliputi apa aja sih komponennya selama kalau kita sudah menerima beasiswa nih ceritanya? Hmm, SPP full, uang, biaya hidup, sama buku. 3 komponen itu. Hmm, 3 komponen itu ya, yang nominalnya cukup simpan dalam hati Kak Dila berarti ya. Pokoknya cukup lah mengcover semua kebutuhan kuliah ya Kak ya. Cukup banget, insya Allah. Nah, ini ada lagi kasus segini Kak. Kalau cuti kuliah karena keterima di PNS itu gimana dong? Wah, ini kasusnya kan mau nggak mau putus tengah jalan ya. Tapi, harus mengembalikan dong ya, kalau gitu. Jadi kita Iya. harus sekuensi, kalau emang kita mau kuliah ya, apalagi jalur beasiswa ya, dibayarin kan sama pemerintah. Ya kita harus konsekuensi sampai akhir dengan kita kan tanda tangan kontrak tuh sebelum kita menerima dana ya di atas materai kan. Jadi kita sampai akhir. Hmm, oke. Berarti buat para peserta dari 18 nih pasti ada nih yang keterima di BU nih. Harus konsisten. Jadi kalau negara sudah membiayai kamu untuk kuliah dan itu juga yang sudah kita cantumkan di ESA ya berarti harus konsisten sampai akhir Iya. gitu. Pokoknya nggak ada alasan putus tengah jalan entah karena PNS kecuali ya kalau hamil kan cuti ya kasusnya. Terus ditanya lagi nih, aduh kasusnya berat nih nggak?
nggak berat sih. Bentar, di mana ya? Dari Kak, sebentar Kak. Intinya dari pertanyaan yang sama sih. Intinya kalau mau apa namanya? Sampai lupa saya kan akhirnya aduh. Intinya ya harus selesai sampai studi kita selesai. Nggak ada Ya, alasan putus setengah jalan. Tapi kalau cuti ya silahkan. Kalau alasannya kayak Kadir tadi, itu kan hamil dan nggak mungkin kehamilannya dimundurin lagi kan. Kan udah udah gembung tuh perutnya, udah projo. tekdung kan. Betul. Itu nggak mungkin. Nak kamu mundur dulu nggak bisa. Jadi emang ada alasan untuk cuti, tapi itu harus ada bukti teman-teman. Jadi nggak bisa sepihak kita langsung pengen cuti, nanti lanjut lagi. Nah itu perlu tahu kan. Surat, Gimana Kak? mm-mm. Tadi Kak Dila kayaknya ngomong ya. Iya, harus melampirkan surat cuti dari Kaprodi disetujui. Berarti kalau teman-teman udah dapat BU nih, amin. Hmm, Nah, kalau emang mau cuti, itu harus dibuktikan dengan surat dari Kaprodi bahwa dari universitas menyetujui bahwa teman-teman cuti. ya, Gitu. Jadi kalau kayak tadi ada pertanyaan nih, kalau cuti kuliah karena keterima PNS ya berarti harus ngomong ke Kaprodi, dapat surat yang menyatakan bahwa Kak Itvan ini kasusnya itu diperbolehkan untuk cuti gitu. Tapi sayang sih kalau cuti ya Kak ya. Orang pengennya kan 2 tahun tuh dapat baik. waktu. Hmm, Saya aja S1 pengennya 4 tahun malah 5 tahun. masih betul. Itu dia, masih ingin berkarya Kak, belum berkontribusi soalnya. Saya juga dulu lulus 4 tahun kok. Nah, teman-teman yang penting, nah ini ada yang kayaknya pelamar dari lulusan SMA deh nih. Nanya gini Kak, nilai ijazah dan rapor terakhir wajib di up juga untuk mahasiswa ongoing. Ongoing tuh, oh iya, ada dua terminologi nih Kak berarti. Ongoing dan mahasiswa baru. Apa sih yang membedakan kedua itu? Ya kan, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Esti. Gitu. Kalau, sorry, KMTH. Saya nggak tahu KMTH. Namanya MTH. Nilai ijazah dan rapor terakhir itu wajib di-up juga nggak untuk mahasiswa ongoing? Nah, mungkin perlu diklarifikasi tuh Kak. Mahasiswa baru itu yang kayak apa? Apakah selucu saya gitu kan? Atau mahasiswa ongoing itu yang kayak apa? Kalau mahasiswa baru itu mahasiswa yang baru mendapatkan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi atau mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 dan belum pernah mendapatkan KHS. Jadi dia baru masuk, jadi kayak mungkin baru daftar, udah dinyatakan lulus, tapi dia belum belum kuliah, belum ada belum belum punya nilai IP. Kalau yang Hmm, ongoing itu mahasiswa yang memulai perkuliahan maksimal semester 3 di semua jenjang. Jadi ongoing itu S1 yang udah semester 1, 2, maksimal semester 3 itu dikatakan ongoing. Tapi kalau misalnya mahasiswa baru itu dia udah punya LOE dinyatakan lulus tapi belum punya IP. oke. Berarti untuk teman-teman yang punya ketertarikan untuk melamar di beasiswa unggulan, ternyata syaratnya ini Kak ya, maksimal harus semester 3 ya Kak ya. Ya, maksimal semester 3. Oke. Berarti di atas semester 3 itu sudah harus mencari peluang beasiswa di tempat lain gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Sementara untuk mahasiswa baru itu adalah mahasiswa yang belum menerima indeks prestasi semester atau IPS atau IPK. Kayak gitu ya Kak ya. Ya, betul. Terus kalau untuk S1 nilai, berarti kalau mahasiswa ongoing, nggak perlu lah ya Kak ya, nyantumin nilai rapot, karena kan sudah ongoing, dia sudah punya IPK seharusnya. Iya. Mm. Oke, kita sampai 8.30, karena live IG ya 1 jam doang nih. Nah, coba saya cari lagi pertanyaan lain. Kewajiban Ya. awardee sudah. Kayaknya banyak deh teman-teman yang nanya referensi esai dari artikel atau makalah Google bisa nggak? Aduh, teman-teman mungkin, saya dari Kak Dira sudah menjawab ya sebenarnya. Mungkin baru bergabung. Kalau bisa esai ceritakan tentang diri sendiri, tentang aku yang sudah berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Dan itu nggak harus hal yang muluk-muluk kok. Ya Kak Dila ya. Ya.
Tadi Kak Dela sudah ngasih contoh sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin jago banget merangkai kata, ya kan, sudah buat surat cinta ke dia tapi ditolak, mungkin jodoh kamu di BU gitu. Siapa tahu kan Kak. Jadi kalau kamu Iya, punya bakat di situ bisa diterapkan. Tahu-tahu yang baca BU, yang baca esainya malah ilfil pula nanti. Oke, sebenarnya apalagi nih Kak yang para pelamar BU yang sering lupa sebenarnya, yang mungkin luput saat mempersiapkan. eh kayaknya udah sih overall udah ya. Sudah ya? Oke. Nah, ini ada nanya lagi nih Kak. Coba ya Kak ya. Kak, maksud dari program pilihan di form pendaftaran BU itu gimana ya Kak? Disesuaikan dengan prodi kita. Oh, ini berarti orangnya sudah login nih. Mm-mm. Kurang paham dia maksud pertanyaan. Kak, maksud dari program pilihan. Ini mungkin maksudnya pilihan masyarakat berprestasi atau 3T ya Kak ya kayaknya. Iya, mm-mm. Oke, berarti bisa dicek dulu teman-teman termasuk kalau ingin pilih 3T apakah wilayahnya masuk 3T gitu kan. Atau Iya. jangan-jangan hatinya yang tertinggal, nah itu nggak tahu deh. Aduh ini mah. Oke, kita masih punya waktu 15 menit nih Kak. Nah, dari Kak Ai Parida, Kak Dila ada nggak beasiswa untuk S2? Ditanya lagi nih. Oh, di BU itu ada S1, S2, S3 lengkap banget. Oke, berarti teman-teman yang pengen dari hidupnya awal sampai akhirnya kuliah terus nonstop tanpa kerja kan, dari S1, S2, S3 itu bisa banget ke beasiswa unggulan, disediakan pokoknya. Yang penting belajarnya serius dan harus berani berkontribusi bagi negara karena emang kita sudah dibiayai oleh negara. Iya. Gitu. Ada lagi nih, ini Kak Irfan nih, kayaknya Kak Irfan salah satu penerima nanti nih. Kak, proposal studi kan ada rencana penelitian. Itu harus pakai referensi penelitian sebelumnya yang lengkap atau langsung tema dan idenya saja. Kayaknya Gitu, Kak. cukup langsung tema dan idenya saja. Nggak usah terlalu Oke. kayak, Oke, berarti cukup langsung ke temanya ya, Kak ya? hmm, Karena pasti yang baca proposal juga satu orang, dia rasionya kan 1 banding berapa ratus orang gitu. Capek juga pasti kalau baca detail. tuh. Kak, apa benar surat keterangan rapor itu SKL atau SKHU? Wah, ini tuh kayaknya ini mahasiswa SMA yang diterima di S1 sih. Gimana tuh, Kak? Kak, apa benar surat keterangan itu dari rapor atau SKL atau SKHU, surat keterangan hasil ujian? Ya kayaknya SKL atau SKHU, betul. Oke, berarti kalau buat teman-teman yang untuk program S1 bisa mencantumkan SKL dan SKHU. Terus ada Kak Ovi nanya, apa sih syaratnya untuk beasiswa unggulan dan apakah terbuka untuk luar negeri, Kak? Nah, mungkin ini harus diklarifikasi juga. Iya, BU sepertinya dia ada dalam negeri dan luar negeri. Cuman saya emang kurang ada pengalaman ya untuk daftar luar negeri. Tapi BU menyediakan untuk luar negeri. Kayaknya mungkin persyaratannya yang beda TOEFL-nya 550 kalau nggak salah. Atau IELTS. Gitu. Mm-mm. Teman-teman bisa cek sendiri di websitenya BU ya, karena kan keadilan nih penerimanya di S2 ya, Kak ya. Iya, Nah, kira-kira kalau emang pengen yang keluar negeri, apakah ada gitu kan? Sebenarnya di websitenya BU itu ada bagian frequently asked question. Itu teman-teman bisa baca dan cukup lengkap sebenarnya. nah, kebetulan Oh, ini saya ke webnya. Di sini katanya untuk program beasiswa unggulan BU ini tahun 2020, khusus 2020 ini mengutamakan program pembelajaran dalam negeri atau kampus dalam negeri. Jadi sepertinya mungkin tahun ini belum ada untuk luar negeri ya karena corona ini. oke, berarti semenjak tante corona datang, ya kan semua berubah. Hmm. Oke, tadi kayaknya aku startnya jam 7.20 nih, takutnya sudah habis. Oke Kak, mungkin ada sedikit tips dan trik buat teman-teman yang mau ngelamar dan kata-kata pamungkas biar teman-teman yang ber-17 ini semakin on fire untuk terus maju ngelamar di BU. Monggo Kak. Pungkas ya.
Menurut saya yang tadi aja sih, victory love preparation. Jadi kalau emang kita ngejar sesuatu itu persiapkan dari jauh-jauh hari, matang, lengkap dan detail. Oke, berarti itu ya. Jadi teman-teman, kalau apa tadi Kak? Victory Victory needs love. preparation. Jadi kemenangan itu butuh preparation. Oke, jadi kalau buat kamu yang pengen memenangkan hati juri di BSO unggulan, kamu wajib banget untuk persiapkan semua berkasnya jauh-jauh hari, karena bagaimanapun orang-orang di sekitar kamu ada yang lebih keras dari kita pasti, Iya ya. betul. Dan ada harga yang harus kita bayar. Lalu untuk pertanyaan terakhir dari Kak Dia, Kak minta surat rekomendasi harus dari kampus ya. Tadi udah dijawab Kak, jadi ya sangat diusut sangat sangat direkomendasikan itu berasal dari pihak akademisi tempat kakak waktu kuliah sebelumnya ya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, tetap semangat untuk mereka yang sedang, kalau teman-teman yang mempersiapkan BU tahun ini, karena sampai tanggal 3 ya. Dan jangan lupa, beasiswa unggulan terbuka punya acara festival BU yang diwakili oleh para 11 awardee BU dari 11 daerah se-Indonesia jam 16.15 di Zoom. Link pendaftaran ada di Instagram BU. Silakan dikunjungi link Instagram BU-nya, ada festival BU di sana, jadi teman-teman bisa mengulik-ulik lebih jauh. Oke Kak Dila, thank you banget untuk waktunya. Iya sama-sama. Semangat Kak Dila, thank you sudah banyak berbagi buat kita dan para teman-teman. Semangat untuk mempersiapkan BU, pasti diterima, amin. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan DM di akun Beasiswa Unggulan, ya. Nanti sebisa mungkin admin akan menjawab keluhan teman-teman di situ. Oke Kak Dila, thank you Kak. Dah, selamat malam. Iya Makasih banget nih Kak. sama.